Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman kelas A akan mempresentasikan tentang landasan historis pendidikan Pancasila. Saya Safira Syamsabila. Teman-teman saya ada Salma Tariza Eka Putri, ada Noviani Rizkia, ada Niki Noveliani, ada Elfrida Nur Amalia, dan ada Anissa Ayu Lestari. Yang pertama ada pendidikan. Next. Yang pertama ada pendidikan zaman Hindu dan Buddha. Faktor-faktor yang memungkinkan berkembangnya Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada faktor politis. Apa itu faktor politis? Faktor politis terjadi karena adanya peperangan antara kelompok India Utara dengan kelompok India Selatan yang menyebabkan kaum Arya yang berasal dari India Utara mendesak kaum-kaum dari India Selatan yang mengharuskan kaum India Selatan mencari tempat baru untuk ditinggali, dan akhirnya ada beberapa yang sampai ke Indonesia. Yang kedua, ada faktor ekonomis dan geografis. Faktor ekonomis dan geografis ini terjadi karena Indonesia berada di antara India dan berada di antara Cina. Jadi ketika adanya perdagangan melalui jalur laut, Indonesia tuh langsung berhubungan langsung atau langsung bergaul dan berinteraksi langsung dengan masyarakat-masyarakat yang berasal dari India dan Cina. Yang ketiga ada faktor kultural. Faktor ini disebabkan anggapan peradaban India lebih maju daripada di Indonesia saat itu, karena pada saat itu India sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur melalui sistem kerajaan, dan India juga sudah mengenal cara membahas tentang karya seni atau cara membaca huruf-huruf Pallawa. Next. Hinduisme dan Buddhisme. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada awal abad keempat. Tepatnya itu karena adanya kerajaan Tarumanegara dan Kutai yang bercorak Hindu. Hinduisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Brahmanisme dan Shivaisme. Sedangkan yang masuk ke Indonesia itu adalah Hinduisme Shivaisme yang dibawa oleh salah satu Brahmana yang bernama Agasatya. Sedangkan Buddhisme itu masuk ke Indonesia pada awal abad ke-5. Buddhisme ini juga dibagi menjadi dua lagi di India. Yang pertama ada Mahayana dan Hinayana. Nah, sedangkan yang masuk ke Indonesia itu adalah agama Hindu Hinayana. Masuknya budaya Buddha ke Indonesia itu tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, tepatnya di Palembang, atau pada zaman Wangsa Syailendra di Pulau Jawa. Next. Pendidikan Hindu dan Buddhisme. Pada masa Hinduisme. Nah, jadi kayak Hinduisme dan Buddhisme di Indonesia itu beda dengan di India. Kalau misalnya di India tuh mereka tuh kayak pada berlawanan dan tidak akur. Sedangkan di Indonesia itu Hinduisme dan Buddhisme itu bisa hidup berdampingan dan sampai ada di titik di mana mereka bisa melakukan sinkretisme atau perpaduan antara agama-agama yang memiliki percayaan terhadap animisme dan dinamisme. Kemudian pada masa Hinduisme ini pendidikan berkembang di Kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pendidikan ini memfokuskan kepada ajaran-ajaran tentang keagamaan, ajaran-ajaran tentang membaca dan menulis huruf Pallawa atau bahasa Sanskerta. Pendidik yang mengajar di sini tuh yang mereka yang sudah memiliki ilmu lebih tentang agama atau disebut sebagai pandita. Nah, para pendidiknya atau para si muridnya ini tuh berasal dari kaum Brahmana, kaum keturunan Brahmana, dari kaum kerajaan atau kaum bangsawan. Meskipun di Indonesia tuh kasta tuh nggak terlalu dilihat, tetapi kalau misalnya pada zaman itu tuh pendidikan tuh masih sulit untuk kaum yang berada di bawah kasta Brahmana. Dan sistem pendidikan pada saat itu tuh di Hinduisme ini disebut sebagai pesantren. Next. Oh iya, sebelumnya yang pendidikan pada masa Buddhisme ini, tuh
pesantren ini kan semakin berkembang. Akhirnya ada pada awal masuknya Budanisme ke Indonesia ini, pendidikan tuh semakin berkembang lagi dan ada perguruan tinggi Budanisme yang rata-rata orang-orang yang di situ tuh berasal dari Jepang, Indochina, dan berasal dari Cina. Kemudian pendidikan itu tuh berkembang di Kerajaan Sriwijaya Palembang. Tujuan pendidikan. Sebenarnya tujuan pendidikan dari agama Hindu dan agama Buddha itu sama. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup. Jadi tujuan pendidikan dari tujuan hidup dari agama Hinduisme adalah untuk mencapai moksa atau kebebasan dari urusan duniawi dan kebebasan dari perputaran reinkarnasi itu dari yang Hindu. Sedangkan dari yang Buddha itu untuk mencapai nirwana atau kebebasan dari segala aspek. Nah, untuk spesifikasinya lagi, tujuan pendidikan dari Brahmana. Tujuan pendidikan dari Brahmana, kalau Brahmana itu adalah kasta tertinggi kan. Jadi mereka tuh melakukan pendidikan tuh untuk menguasai kitab suci sebagai pemegang kebenaran dan untuk mengetahui segala hal yang ada di kitab suci tersebut. Kalau untuk dari kaum kesatria atau kerajaan, mereka tuh melakukan pendidikan untuk mempunyai ilmu yang lebih tentang pemerintahan atau kerajaan mereka gitu. Terus kalau untuk rakyat, tujuan pendidikan itu hanya untuk mendapatkan ilmu atau bekal yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Sifat pendidikan. Yang pertama itu informal. Jadi informal ini tuh terjadi karena pada zaman saat itu tuh pendidikan tuh masih bersatu atau berlangsung dengan kehidupan biasa. Nggak ada pembedanya kayak sekarang sekolah kita kayak biasa gitu, nggak kayak gitu. Cuman mereka tuh masih nyatu sama kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua berpusat pada religi. Jadi pada masa itu, pada masa Hindu dan Buddha, mereka tuh berpikiran bahwa ketika kita menguasai religi, kita tuh bisa menguasai segalanya. Jadi semua yang mereka pelajari itu berpusat pada religi. Yang ketiga ada penghormatan yang tinggi kepada guru. Karena kaum-kaum yang mengajar adalah kasta-kasta yang paling tinggi dan mereka itu tidak memikirkan imbalan, mengajar tanpa pamrih. Jadi murid-murid di sana memiliki penghormatan yang tinggi kepada gurunya. Yang keempat ada aristokratis. Aristokratis ini berarti hanya kepada golongan tertentu saja. Jadi pendidikan di sana, pendidikan pada zaman itu tuh hanya mencapai golongan tertentu saja, nggak bisa untuk semua masyarakat gitu. Karena adanya kaum kasta tadi tersebut, meskipun di Indonesia nggak terlalu dilihat, tapi terjadi perbedaan yang signifikan antara kaum raja-raja atau kaum ksatria dengan kaum rakyat biasa. D. Jenis pendidikan dan masa Hindu dan Buddha. 1. Dikhususkan kitab suci dipelajari oleh kaum Brahmana dan kitab Tripitaka dipelajari oleh penganut Buddha. Yang pendidikan kesatriaan. Pendidikan ini dilakukan kawan istana. Yang ketiga ada pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan merupakan pendidikan yang diprogram dengan tertib. Pendidikan ini bagi kaum Brahmana dan kaum bangsawan atau keluarga raja. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan pendidikan di antara lain ada yang formal, contohnya sekolah. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang didapati secara sistematis, teratur, dan bertingkat. Yang kedua adalah pendidikan informal, yaitu di keluarga. Pendidikan informal merupakan lingkungan keluarga, pendidikan pertama yang ditemui.
Lingkungan keluarga juga bisa dikatakan lingkungan yang paling utama, karena anak akan membentuk ini. Yang ketiga ada pendidikan nonformal, yang contohnya di masyarakat. Pendidikan nonformal adalah salah satu pendidikan yang membaur dengan masyarakat seperti majelis, terus kursus, lembaga pelatihan, dan lain-lain. Ada juga beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai lembaga pendidikan, yaitu pencatrikan, pura, pertapaan, dan keluarga. F. Ilmu pengetahuan dan karya seni. Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan Buddha yang terbesar di Indonesia telah berdiri lembaga pendidikan setara perguruan tinggi. Sekolah agama Buddha dipimpin oleh orang Jawa, yaitu yang bernama Janadabra. Jatuhnya Majapahit pada abad ke-15, ilmu pengetahuan terus berkembang di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan dan tata negara, dan ilmu hukum. Dalam seni bangunan dan seni pahat telah menghasilkan karya seperti Candi Borobudur. 2. Pendidikan zaman Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke daerah Aceh diketahui dari tulisan pengalaman Marco Polo dalam perjalanannya ke Tiongkok. Dalam perjalanan pulang dari Tiongkok, singgah di pantai utara Sumatera dan telah sampai di Perela atau Perlak, Aceh tahun 1292. A. Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Hosen Jadiningrat. Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13, dipertegas oleh Morgan. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas Sayyidnya Husain. Di Minangkabau juga, bulan Muharram dikenal sebagai bulan Husain, dan di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Di Aceh disebut juga dengan bulan Asan Usen. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat di India. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari perdagangan India Muslim. Dr. R. M. Sujipto Wirjoeparto mengemukakan bahwa agama Islam tidak dibawa oleh orang-orang Mekah, melainkan agama Islam itu memungkinkan melalui Gujarat dan dibawa oleh para pedagang. Ada juga teori Gujarat. Dari Mokut mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat. Berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. D. Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Menurut Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 atau sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Berikut adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hamka. 1. Ibnu Battuta dalam buku perjalanannya telah menyaksikan bahwa Raja Samudra Pasai bermazhab Syafi'i.
Yang kedua, gelar yang dipakai oleh raja-raja Pasai ialah raja-raja Mesir, yaitu Al-Malik. Yang ketiga, di Persia, mazhab yang berpengaruh adalah Syiah, dan di India adalah mazhab Hanafah. Yang keempat, bukti hubungan mencari ilmu pengetahuan Islam langsung ke tanah Arab, bukan melalui dari Malabar, Gujarat. Ya, selanjutnya ada inti ajaran Islam. Yang pertama, Islam sebagai agama tauhid. Inti ajaran Islam adalah tauhid, yaitu suatu keyakinan bahwa Tuhan itu esa, segala-galanya. Allah merupakan satu-satunya Tuhan pencipta, penguasa, dan pemeliharaan alam semesta. Yang kedua, ada manusia adalah sama sisi Allah. Itu artinya agama Islam mengajarkan persamaan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Ajaran Islam mengatakan bahwa seseorang baru dikatakan iman dan takwa kepada Allah apabila ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai kepada dirinya sendiri. Yang ke ada iman, Islam, dan ihsan. Ajaran Islam dibangun atas tiga pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada iman, yang artinya ialah mempercayai akan adanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kedua ada Islam. Yang dimaksud dengan Islam ialah mengabdikan dan menyerahkan diri kepada Allah dan tidak memperserikatkannya dengan apapun dan siapapun. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan yang dimaksud adalah bahwa manusia mengabdikan diri atau menyerahkan kepada Allah seperti kita melihat Allah. Karena itu berkaitan dengan ihsan, ini manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk berbuat baik sesama manusia dan manusia harus berbuat baik kepada Tuhan. Yang ketiga ada pendidikan. Yang pertama ada perkembangan pendidikan. Awalnya Islam disebarkan melalui perdagangan, khususnya di Pulau Jawa. Pendidikan Islam didorong mulai teratur karena seorang ulama yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau mengajarkan agama secara khusus di rumahnya, kemudian mendirikan Langgar di Gresik. Dalam penyebarannya, agama dan pendidikan Islam yang pada waktu itu di Jawa lebih dikenal dengan wali. Para wali tersebut dikenal dengan sebutan wali songo, karena jumlahnya yang ada 9. Yang termasuk wali songo adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Maria, dan Sunan Gunung Jati. Yang kemudian para wali tersebut. Kemudian pendidikan Islam lebih teratur setelah Raden Patah mendirikan pesantren di hutan Gelagah Harum tahun 1475 yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun pada tahun 1500 Raden Patah memisahkan diri dari Majapahit yang sudah sangat lemah. Kemudian Raden Patah mengorganisir para wali untuk mengembangkan pendidikan Islam di daerah tertentu. Di tiap kota kabupaten harus didirikan masjid gede yang paten. Menurut ini, pada waktu itu telah ada lembaga-lembaga pendidikan yang berupa pengajian Quran, pengajian kitab, ada Sultan Gunung Agung pula terjadi suatu sintesa antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan Hindu. Sinesa tersebut adalah yang pertama ada dalaman sekaten hanya dibuktikan di halaman masjid pada upacara grebek maulud saja. Yang kedua, yang B, ada dasar dan tujuan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan ialah keyakinan terhadap Allah, dan tujuan-tujuan pendidikan agama Islam ialah memiliki pengetahuan praktis yang sangat berguna untuk hidup di dunia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu
tuntutan agar semua umat Islam mendapatkan pengajaran pendidikan diselenggarakan di langgar-langgar, masjid, surau di Minangkabau atau di kerangkang yang berada di Aceh. Lembaga pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam di langgar dan pondok pesantren. Langgar itu adalah pendidikan di sini diselenggarakan dengan sederhana, merupakan pendidikan pendahuluan dalam belajar agama Islam. Yang diajarkan di langgar adalah dasar tentang agama Islam, seperti huruf Arab dalam belajar Al-Quran, ibadat, rukun Islam, dan lain-lain. Mengenai lamanya belajar di langgar berbeda-beda, ada yang hanya beberapa bulan, namun ada pula yang hampir 2 tahun lagi. Yang kedua, ada pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan yang dilaksanakan di langgar. Sistem ini berlangsung sejak zaman Hindu juga, termasuk di India. Istilah pesantren juga dari kata pesastrian dengan kata tempat, murid-murid belajar dengan guru. Sedangkan perbedaan pesantren Hindu juga dengan pesantren Islam hanya dalam materi yang diberikan. Adapun ciri-ciri pesantren ialah berpusat kepada agama, guru tidak digaji, asal sangat dihormati dan memperoleh kedudukan yang tinggi di masyarakat. Yang selanjutnya ada metode pendidikan. Yang pertama ada metode serangan atau individual, mulai dengan pengenalan huruf serta tanda-tandanya untuk langsung membaca surat kecil. Metode individual ini dilakukan jika tingkatan lanjutan di pesantren dalam belajar kitab, baik kitab kecil maupun kitab besar. Yang selanjutnya ada metode halaqah atau kalangan. Metode ini dilakukan secara klasikal oleh kiai kepada guru-guru muda dari santri-santri yang pandai. Dengan metode ini, para santri semua duduk melingkar dan kiai dengan kitabnya yang sedang dipelajarinya dibacakan dengan bahasa Arab. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pendidikan. Yang pertama, bersifat religius pendidikan, yang artinya bahwa pendidikan berpusat pada agama dan ajaran Islam. Yang kedua, guru-guru tidak memperoleh bayaran, yang artinya guru-guru tidak memperoleh bayaran, tetapi menduduki masa terhormat di masyarakat, apalagi di mata para santrinya. Hidup dari Allah, untuk Allah, dan kembali lagi kepada Allah. Dan selanjutnya ada pendidikan bersifat demokratis, yang artinya ajaran Islam didasari oleh pandangan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, hanya karena takwa kepada Allah yang kedudukannya yang membedakan kedudukannya satu sama lain. Al-Quran harus dipelajari oleh seluruh umat manusia, bukan hanya milik kiai atau penguasa. Karena itu yang belajar di langgar maupun pesantren di mana-mana, mereka sudah memeluk Islam berduyun-duyun dan berlomba membaca Al-Quran. Yang ketiga ada pendidikan zaman pendudukan asing. Next. Yang pertama ada kedatangan orang Portugis. Setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis terus menelusuri Indonesia ke bagian timur untuk mencari rempah-rempah hingga akhirnya mereka berhasil menguasai pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Selain untuk mencari rempah-rempah di Indonesia, mereka juga selalu diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Nah, setelah menemukan daerah baru, mereka menjadikan masyarakat setempat untuk menganut agama Roma Katolik. Setelah masyarakat setempat dibaptis, mereka akan diberi pendidikan agar agama yang baru dipeluk oleh mereka itu bertahan dan terus berkembang. Kemudian, untuk mengembangkan agama Katolik pada tahun 1536, Portugis mendirikan sekolah Semari. Sekolah ini mengajarkan agama Katolik, membaca tulis huruf Latin, dan berbahasa Latin. Pendudukan Portugis di Indonesia pun tidak bertahan lama karena pada saat itu Belanda tiba di Indonesia dan Portugis itu diusir oleh Belanda. Nah, kemudian Belanda mengambil alih harta kekayaan gereja Katolik termasuk lembaga pendidikannya, kemudian diserahkan pada masa Zending Protestan.
Kemudian yang kedua ada VOC. Pada tahun 1596, Belanda pertama kali mendarat di Teluk Banten di bawah Cornelius de Houtman. Mereka menelusuri Indonesia ke bagian timur Banten hingga sampai di Jayakarta yang dirubah namanya menjadi Batavia. Kemudian pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC. Nah, selama mereka di Indonesia itu, keluarga Belanda itu mulai membutuhkan pendidikan, baik pendidikan umum atau pendidikan khusus. Nah, selain itu, perkumpulan dagang VOC juga membutuhkan tenaga pembantu atau tenaga kerja gitu dari pribumi, maka mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian ada dasar dan tujuan pendidikan. Sebagai perusahaan dagang, VOC itu memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan Belanda pada umumnya dan juga para pemegang saham. Nah, pada abad ke-17 dan 18, di negeri Belanda itu segala kegiatan yang menyangkut pendidikan itu udah di bawah naungan gereja, jadi di bawah naungan lembaga keagamaan. Nah, jadi pemerintah nggak ikut campur sama sistem ini. Namun di Indonesia, VOC tidak mengizinkan gereja memiliki wewenang yang besar dalam mengatur masyarakat di daerah yang mereka kuasai. Nah, kemudian instruksi pada tahun 1617 kepada Gubernur Jenderal dan Raad van Indi supaya VOC menyebarluaskan agama Kristen dan mendirikan sekolah untuk membendung agama Katolik. Kemudian sekolah tersebut dibiayai oleh VOC untuk dijadikan peresmian agama Protestan. Ada beberapa tujuan pendidikan pada saat zaman VOC, yaitu pertama untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan, dan yang kedua pendidikan yang diberikan kepada bumi putra untuk mendapat tenaga pembantu yang murah yang dapat dipekerjakan di VOC. Kemudian yang bagian B ada jenis-jenis sekolah. Yang pertama itu ada pendidikan dasar. Jenis sekolah yang diselenggarakan VOC ini bercorak keagamaan. Ini merupakan sekolah yang pertama didirikan di Batavia dengan nama Batavia School pada tahun 1617. Pada tahun 1630 pun didirikan sekolah Hoge Burger School. Itu sekolah warga negara atau sekolah negeri, dan sekolah tersebut merupakan pendidikan dasar dengan tujuan mendidik budi pekerti. Nah, kedua itu ada sekolah Latin. Di Eropa itu bahasa Latin itu termasuk bahasa ilmiah, sehingga muncul gagasan untuk mendirikan sekolah Latin di Batavia. Nah, sekolah ini dibuka pada tahun 1642, namun pada tahun 1651 itu mulai menyusut, sehingga di tahun 1652 sekolah Latin ini ditutup. Namun pada tahun 1666 sekolah ini dibuka kembali, tapi hanya bertahan selama 4 tahun hingga akhirnya ditutup secara permanen. Kemudian ada sekolah Seminarium Theologica. Nah, VOC itu menganggap perlu membuka ajaran atau untuk mendidik calon-calon pendeta. Nah, pendeta itu kan memiliki dua fungsi, yang katanya sebagai ulama dan juga sebagai guru. Sekolah ini didirikan pada tahun 1745 dan seluruh muridnya itu diasramakan dan belajar selama 5,5 jam per hari. Sekolah ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas yang diberi pelajaran untuk membaca menulis bahasa Belanda, Melayu, Portugis, dan dasar-dasar agama Kristen. Kemudian pada kelas 2 ada tambahan pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Latin. Kemudian pada kelas 3 ditambah juga bahasa Yunani dan Yahudi. Kemudian ada filsafat, sejarah, ilmu purbakala, dan pada kelas terakhir hanya pendalaman yang dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Kemudian yang nomor 4 ada Akademi Pelayaran. Sekolah ini didirikan pada tahun 1743 dengan maksud untuk calon perwira pelayaran. Namun pada tahun 1755 sekolah ini ditutup karena peminatnya sedikit dan juga biayanya yang sangat mahal. Siswa yang diterima berusia 12-14 tahun dan beragama Kristen Protestan. Pelajaran yang diberikan ialah ilmu pasti. Ilmu pasti itu maksudnya ilmu yang memberikan jawaban mutlak pada bahasannya atau pada hasilnya, khususnya di bidang ilmu matematika. Terus ada belajar berhitung juga, ada bahasa Latin dan bahasa-bahasa timur, navigasi, menulis,
gambar, pelajaran agama, anggar, dan juga belajar dansa. Lama pendidikannya selama 6 tahun, dan selama di lingkungan sekolah itu mereka nggak diperbolehkan untuk berbahasa Melayu gitu. Terus pada saat itu juga, karena tujuan VOC itu untuk menyebarluaskan agama Kristen, jadi VOC itu nggak memperhatikan pendidikan bagi orang-orang Muslim di penduduk asli di sana gitu. Jadi pada saat itu tuh orang Islam itu hanya bisa belajar atau mengenyam pendidikan itu di pesantren saja. Nah, yang ketiga ada pemerintahan Hindia Belanda yang setelah dibubarkannya VOC pada tahun 1799, yang selanjutnya pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia, sehingga terjadi perubahan dalam alam pikiran baru yang sebetulnya telah terjadi sejak abad ke-17, yaitu Aufklärung, yang artinya fajar, terang, dan merupakan abad akal. Manusia tidak lagi merasa diawasi, dipengaruhi, dan ditentukan oleh kemauan atau dogma-dogma di luar dirinya, seperti kekuasaan gereja. Pengaruh Aufklärung terhadap kehidupan, khususnya pendidikan. Yang pertama, manusia bebas memberikan kritik terhadap berbagai persoalan sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, menyangkut pendidikan agama. Setiap anak dapat memilih sendiri agama yang akan dianutnya sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, gereja dipisahkan dari negara atau pemerintahan termasuk keterlibatannya dalam mengatur kegiatan pendidikan. Yang keempat, menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang selanjutnya lahir sekolah-sekolah negeri. Yang kelima, sekolah bebas dari agama, sehingga sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh mengajarkan pelajaran agama. Yang B, ada ciri persekolahan. Nah, ciri persekolahan ini yang pertama, sekolah bersifat dualistis. Pemerintah kolonial Belanda membuat stratifikasi sosial masyarakat. Stratifikasi sosial masyarakat ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan Eropa, khususnya orang Belanda. Yang kedua, golongan orang asing di luar Eropa yang ditujukan kepada masyarakat Cina, India, dan Arab. Yang ketiga, golongan bumi putra merupakan warga masyarakat kelas 3. Ciri sekolah yang selanjutnya yaitu sekolah bersifat sekuler, di mana sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah harus bebas dari pelajaran agama apapun. Lalu ada yang ketiga, sekolah lebih banyak didasarkan kepada kebudayaan Barat dan lebih didasarkan kepada kebudayaan Barat daripada kebudayaan Indonesia. Yang keempat, sekolah pemerintah kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus. Dan yang terakhir, sekolah pemerintah kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita, terutama untuk kaum bumi putra. Lalu yang C, ada jenis-jenis sekolah. Yang pertama, sekolah untuk orang Eropa. Sekolah untuk orang Eropa ini dibagi 2, yaitu sekolah dasar yang dibuka pada tanggal 24 Februari 1817 di Batavia, dan pada tahun 1820 dikembangkan di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gresik. Lalu ada sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan untuk Eropa ini baru dibuka pada tahun 1860 dengan mendirikan gimnasium atau sekolah menengah atas perintah Raja Willem III, sehingga nama sekolah tersebut diberi nama Gimnasium Willem III. Sekolah lanjutan ini dibagi 2, yang bagian A ini lama belajarnya itu 5 tahun. Setelah tamat dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang bagian B lamanya itu 3 tahun dan tamatannya dapat melanjutkan ke pendidikan perwira, pendidikan pegawai negeri, atau akademi perdagangan dan kerajinan di Delft, Belanda. Jenis sekolah yang selanjutnya ada sekolah untuk bumi putra. Yang sekolah untuk bumi putra ada 3 bagian, yaitu yang pertama sekolah rakyat.
Sekolah rakyat ini bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai negeri. Sekolah rakyat dibagi dua. Yang pertama ada sekolah rakyat kelas 1, itu untuk anak-anak Bumi Putra dari golongan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-orang Bumi Putra terhormat. Nah, lalu ada sekolah rakyat kelas 2. Ini sekolah dasar bagi anak-anak Bumi Putra rakyat biasa. Nah, langsung ada sekolah raja. Sekolah raja ini diperuntukkan bagi anak-anak Bumi Putra, kepala daerah, dan orang-orang terhormat lainnya. Lalu ada sekolah lanjutan, dan yang ketiga ada sekolah kejuruan. Yang pertama, sekolah pertukangan. Sekolah pertukangan ini didirikan pertama kali oleh Zending. Ini staraf sama sekolah dasar dengan ciri pertukangan. Didirikan pada tahun 1856 di Batavia. Sekolah ini diperuntukkan bagi Indo-Belanda agar dapat penghidupan yang layak. Murid-muridnya berusia antara 6 sampai 15 tahun. Lalu ada sekolah pendidikan guru. Ini juga sama didirikan oleh Zending pada tahun 1834. Tapi sekolah ini berlangsung sampai 1864 atau sekitar 30 tahun. Dan yang ketiga ada sekolah gadis. Sekolah gadis ini dibagi dua jenis. Yang pertama ada sekolah umum dan sekolah kejuruan. Baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang wanita Eropa. Yang keempat, pendidikan Hindia Belanda sejak 1900. Lahirnya politik etis. Melihat nasib rakyat Indonesia yang tak kunjung membaik, muncul pandangan orang-orang Belanda untuk memberikan kepada penduduk asli sebagian dari keuntungan yang telah diperoleh orang Belanda selama mereka berkuasa di Indonesia. Aliran tersebut terkenal dengan sebutan politik etis yang berpendapat bahwa kepada bangsa Bumi Putra harus diberi kebudayaan dan pengetahuan yang berasal dari Barat yang membawa bangsa Belanda menjadi suatu bangsa yang maju dan besar. Bangsa Belanda yang mencetuskan ide atau gagasan tersebut ialah Van de Venter. Yang B ada landasan dan tujuan pendidikan. Ada dua landasan, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan Bumi Putra, sehingga diharapkan bahasa Belanda dapat dijadikan bahasa pengantar di setiap jenis sekolah. Yang kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumi Putra di sini tidak pernah dinyatakan secara eksplisit, namun pada dasarnya diharapkan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh demi kepentingan kaum bermodal Belanda. Memang ada juga mereka yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan sebagainya. Jenis-jenis persekolahannya, yang pertama ada pendidikan rendah. Pendidikan rendah ini dibagi menjadi dua, yaitu sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda. Nah, sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda ini dibagi menjadi dua, yaitu sekolah rendah Eropa dan sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putranya juga ada dua, yaitu sekolah Cina Belanda dan sekolah Bumi Putra Belanda. Lalu yang kedua dari pendidikan rendah ini, sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa daerah. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu sekolah Bumi Putra kelas 2, sekolah desa, dan sekolah lanjutan. Lalu ada pendidikan yang kedua, pendidikan lanjutan atau menengah. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu MULO, AMS, dan HBS. Dan yang ketiga ada pendidikan kejuruan. Yang pertama ada sekolah pertukangan berbahasa daerah, lalu sekolah pertukangan berbahasa Belanda, sekolah teknik, sekolah dagang, pendidikan pertanian, pendidikan kejuruan kewanitaan, pendidikan keguruan, yang dibagi menjadi tiga, yaitu Normal School, Quick School, Hollands Inlandsche Quick School, atau HIQ.
Yang kelima ada pendidikan swasta oleh Bumi Putra. Yang pertama ada Muhammadiyah. Situasi yang mendorong lahirnya Muhammadiyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama situasi politik, yang kedua ekonomi rakyat, dan yang ketiga kehidupan agama Islam. Gerakan Pembaruan Islam. Muhammad bin Abdul Wahhab 1703 sampai 1787 di Jazirah Arab, yang kemudian gerakan ini lebih terkenal dengan sebutan gerakan Wahabi. Abdul Wahab sendiri mencetuskan pemikiran yang menyangkut Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan sumber asli Islam. Taklid tidak dapat dibenarkan dan pintu ijtihad masih tetap terbuka dan tidak tertutup. Berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912, tepatnya pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dasar pendidikan yang menjadi dasar pendidikan Muhammadiyah itu ialah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu diantaranya mengembalikan amal dan perjuangan umat pada sumber Quran dan Sunnah, bersih dari bid'ah dan hurufat, selanjutnya menafsirkan ajaran-ajaran Islam secara modern, memperbarui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Yang terakhir, membebaskan umat dari ikatan-ikatan tradisional, konservatif, taktilisme yang membelenggu kehidupan umat. Yang kelima, ada jenis-jenis sekolahnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan ini, Muhammadiyah tidak mendirikan pesantren. Mengapa? Karena pada waktu itu, pesantren itu identik dengan mengisolasi diri. Lalu, seperti apa jenis-jenis sekolahnya? Sekolah yang diselenggarakan bercorak sekolah umum, seperti sekolah yang dijalankan pemerintah Belanda, ataupun sekolah khusus keislaman lainnya. Selanjutnya ada Taman Siswa. Tujuan awal pendirian Taman Siswa adalah menuju Indonesia merdeka yang dituangkan dalam Protokol 1922. Dasar pendidikannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, kodrat alam, artinya memberi keyakinan akan adanya kekuatan kodrat alam pada manusia. Yang kedua, ada kemerdekaan, yang artinya syarat pokok yang mutlak dan ada pada tiap-tiap usaha pendidikan berdasarkan keyakinan. Yang ketiga, ada kebangsaan, artinya mengandung rasa satu yang sama dengan bangsa sendiri. Yang keempat, ada kebudayaan, kebudayaan sebagai buah budi dan hasil perjuangan manusia terhadap kekuatan alam dan zaman. Terakhir, ada kemanusiaan. Asas ini menyatakan bahwa dharma kemanusiaan adalah mewujudkan rasa kemanusiaan yang dapat dilihat dari adanya kasih sayang sesama manusia ataupun seluruh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Next. Tujuan pendidikan Taman Siswa yaitu mendidik anak agar percaya pada kekuatannya sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, dan atas dasar budaya bangsa sendiri. Perguruannya sendiri, perguruan Taman Siswa didasarkan pada sistem perguruan Ki Hajar Dewantara yang ingin menjamin supaya bentuk lembaga pendidikannya itu sebagai salah satu aspek dari kebudayaan Indonesia yang terus berjalan secara kontinu atau berkelanjutan. Untuk jenis-jenis pendidikannya sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, Taman Indria, yang kedua Taman Anak, yang ketiga Taman Dewasa, yang keempat Taman Madya, dan yang terakhir adalah Taman Guru. Next. Selanjutnya ada INS, atau yang disebut juga Indonesia Netherlands School. Merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Keyu Taman, Sumatera Barat pada tahun 1926. Dasar dan tujuan INS. Di antaranya yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan pendidikan kemasyarakatan, memperlihatkan bakat anak, dan yang terakhir menentang intelektualisme. Untuk jenis sekolahnya sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, ruang rendah selama 7 tahun, ruang antara selama 1 tahun, ruang dewasa selama 4 tahun, dan ruang masyarakat selama 1 tahun. Yang terakhir ada masa pendudukan Jepang. Landasan ideal pendidikan pada masa kependudukan Jepang yaitu Hakko Ichiyo, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya.
Untuk sistem persekolahannya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, sekolah rakyat selama 6 tahun atau yang disebut juga Kokuminggako. Selanjutnya, SMP selama 3 tahun atau yang disebut juga Kotochugako. Dan yang terakhir, sekolah menengah tinggi yang disebut juga Kogyase Monggako. Ternyata ada hal-hal yang menguntungkan bagi bangsa kita sendiri ketika Jepang kependudukan Jepang. Yang pertama, di antaranya bahasa Indonesia berkembang secara luas. Yang kedua, seni bela diri dan perang dimiliki pemuda bangsa Indonesia. Tiga, bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang kepemimpinan. Dan yang terakhir, keuntungan yang terakhir yaitu sekolah-sekolah itu diselenggarakan dan diresmikan, dinegrikan. Yang keempat, ada Undang-Undang Dasar, tujuan dan dasar pendidikan. Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan menimbulkan hidup baru dalam segala bidang kehidupan bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum, yaitu yang menyerukan kepada para guru supaya membuang jauh-jauh sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Secara rinci, isi dari instruksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada pengibaran sang merah putih setiap hari di halaman sekolah. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang. Keempat, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintah bala tentara Jepang. Yang kelima, memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Kemudian ada Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Undang-Undang Dasar itu sejak 18 Agustus tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda yang melahirkan RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1949 adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman di lapangan pendidikan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tersurat tentang pendidikan adalah pada pasal 31, yang isinya yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang. Nah, Konstitusi sementara RIS berlaku sejak 27 Desember hingga 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pasal-pasal Konstitusi sementara RIS yang menyatakan secara tersurat tentang pendidikan termasuk ke dalam hak-hak dan kebebasan dasar manusia terdapat pada pasal 30 yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Kedua, memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. Ketiga, mengajar adalah bebas dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian ada tujuan dan dasar pendidikan. Selama masa negara kesatuan pertama, yaitu pada tahun 1945 hingga 1949, tujuan pendidikan belum dirumuskan secara jelas dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Setelah melalui proses yang sangat panjang, yaitu melalui Kongres Pendidikan Indonesia pada tahun 1947 di bawah pimpinan Profesor Sunaria Kalapaking yang bertujuan meninjau kembali berbagai masalah pendidikan atau pengajaran. Kemudian ada usaha penelitian pembentukan rencana undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara serta Kongres Pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1949. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pada tanggal 4 April 1950. Kemudian ada isi dari pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yaitu yang pertama ada pasal 3 yang isinya tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua ada pasal 4 yang isinya pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub
dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada pasal 3 ayat 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan seluruh Indonesia. Yang terakhir ada pasal 5 ayat 2, yaitu di taman kanak-kanak dan 3 kelas yang terendah di sekolah rendah, bahasa daerah boleh digunakan sebagai bahasa pengantar. Lalu yang ketiga ada sistem persekolahan. Selama penjajahan Jepang, persekolahan di Indonesia sudah dipersatukan dan terus disempurnakan dalam zaman Negara Kesatuan Satu. Namun, karena masih ada daerah pendudukan oleh pemerintah Belanda, pelaksanaannya belum tercapai. Akhirnya, setelah dilakukan konsolidasi intensif selama kurun waktu 1945 sampai 1950, sistem persekolahan Indonesia akhirnya mengkristal dalam bentuk seperti bagan yang tertera. Nah, ini bagannya. Jadi, sistem persekolahan Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan rendah. Pendidikan tinggi itu ada perguruan tinggi, universitas, akademi. Lalu pendidikan menengah dibagi menjadi 3, pendidikan menengah umum, yaitu sekolah menengah tinggi atau SMT, lalu sekolah menengah pertama atau SMP. Dan ada pendidikan menengah kejuruan, yaitu sekolah teknik menengah atau STM, sekolah teknik atau ST, sekolah teknik pertama atau STP, kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah guru kepandaian putri atau SGKP, sekolah dagang, sekolah kepandaian putri atau SKP, dan lalu ada pendidikan menengah keguruan, yaitu ada kursus guru, sekolah guru A, sekolah guru B, dan sekolah guru C. Dan yang terakhir ada pendidikan rendah, yaitu sekolah rakyat. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.